Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau perbaikan kaliper belakang ya teman-teman, karena sebelumnya itu saya tuh nyetel rantai itu nggak pernah ngepas, jadi selalu seret gitu. Nah ini saya proses pedok dulu, pedok saya spesial ya ini karena motor saya itu monoskop, jadi nggak bisa ada standar duanya. Jadi bisanya pakai kayak gini. Nah ini saya coba putar-putar dulu bannya untuk ngecek. Nah ini seret ya guys ya, ini aslinya ini bunyi nguk 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 gitu guys. Nah ini cukup mengganggu ya di perjalanan, apalagi pas mundur. Nah ya, terus ini saya langsung coba aja proses pembongkaran ban belakang. Di sini saya pakai kunci 24 ya, terus yang untuk sebelah kirinya ditahan pakai kunci Inggris. Kalau mau pakai kunci biasa bisa pakai kunci 17 ya teman-teman. Nah di sini saya coba buka, dan seperti biasa as rodanya itu agak susah ya teman-teman. Di sini saya juga coba mengendorkan dulu bagian setelah rantainya biar nanti gampang untuk proses pelepasannya. Kanan kiri saya kendorin. Nah terus selanjutnya ini saya coba untuk melepasnya as roda ya. Saya coba pakai kunci L shock ini, tapi susah banget nyangkut. Nah terus saya kasih murnya dulu, terus saya pukul pakai palu pelan-pelan aja. Ini udah bisa agak masuk, terus saya coba lagi. Nah ini tetap keras guys. Akhirnya biar asnya ini nggak luka juga, biar nggak jeber, saya lemei dulu pakai kunci Inggris, terus saya pukul dan saya dorong lagi. Ini udah mulai bisa. Oke, ini saya ya kayak kan ya biar gampang. Ban belakangnya ini saya tahan dulu pakai kaki biar nggak langsung turun. Saya pukul-pukul pelan-pelan aja. Yang penting saya ini masalahnya pemula guys, jadi untuk kayak gini tuh ya masih meraba-raba. Karena saya juga cuman lihat di teman bengkel dulu yang garap motor ini. Jadi ilmunya seadanya ini guys, coba-coba. Daripada ngapain ya kan weekend-weekend gitu hari Minggu. Nah, ini saya coba buka asnya, masih susah, terus saya coba lagi pukul lagi pakai kunci asekok, terus nah ini udah lepas guys. Oke, nah dan bener aja guys, ini tuh nyangkut ya. Saya kendorin dulu, saya lepas dulu lah rantainya ini biar meleluasakan saya untuk melepas kalipernya, soalnya kalipernya nyangkut guys, nggak bisa diapa-apain ini. Oke, di sini saya masih berusaha. Dan tetap nyangkut ya ini ya kalipernya ya, jadi bannya nggak bisa turun sampean karena kesangkut. Saya emang udah curiga sih sama kalipernya ini, soalnya ya itu waktu nyetel rantai itu kok mesti nggak bisa lenyer gitu. Kalau nggak seret ya seret banget. Nah ini mau dilepas aja nggak bisa ini guys, mau turun aja nggak bisa ini banyak, padahal rantai udah lepas yang sebelah sana. Ini saya coba congkel-congkel dulu untuk kampasnya, ini tetap tetap susah ya. Akhirnya terus ya saya pergi ambil obeng dulu. Nah ini obeng dulu, terus saya congkel lagi pakai obeng sedikit aja karena cuma untuk membuat celah doang. Nah pas posisi ini tuh, ini saya pakai kampas yang bukan ori ya guys ya, karena kalau pakai kampas ori itu keras guys kampasnya, jadi malah yang rusak itu, yang habis itu piringannya bukan kampasnya. Nah ini masih nyangkut guys, karena ternyata sedikit itu masih kurang bisa turun. Jadi ini saya begarin lagi, saya curiga itu di bracket kalipernya itu udah karatan guys, jadi nggak bisa main gitu, nggak bisa kanan kiri, nggak bisa goyang, jadi fix. Nah itu yang bikin seret gitu kalau pas dipakai jalan. Nah ini bannya akhirnya lepas, dan sekarang ini saya coba untuk ngelepas ini ya guys ya, kampasnya dulu.
Saya coba cek dulu kondisinya ini beneran kotor ya, kotor banget. Nah, ini saya pakai kunci L untuk baut M6 ya, yang untuk kampasnya itu. Nah, ini saya buka aja. Maaf untuk kualitas video dan audionya mungkin masih sederhana karena saya juga masih belajar-belajar ini ya. Serta skill saya juga masih seadanya, cuman timbang neng bengkel guys iki guys ceritanya guys. Eman duite iki penting garap dhewe mumpung prei. Nah, ini kampasnya lepas ya guys ya. Terus ini seng-sengnya ini nyangkut. Seng kalipernya itu nyangkut. Nah, ini saya malah nggak tahu ini ngapain ini, coba buka mur yang bracket depannya ini, padahal sebenarnya tinggal dipukul aja lepas itu guys, karena saking nyangkutnya ya saya sampai lupa ini gimana caranya ini. Saya pakai kunci sok ini apa 12, kunci sok 12. Saya coba buka, kok susah nyangkut ya guys ya, karena tayang juga sebenarnya kan susah banget ini dibuka. Terus karena susah ya udah saya pakai impact guys. Akhirnya saya pakai impact dan ya lepas. Oke, terus saya baru kepikiran, oh ya kan ini nggak perlu dibuka ya karena nggak ada hubungannya gitu, malah nanti susah untuk melepasnya lagi. Nah, ini saya pukul-pukul gak lepas guys. Terus wah nyangkut, ini bener-bener nyangkut, nggak bisa gerak ini coba saya pinggirin dulu rantainya, saya coba lagi, saya coba goyang-goyang, tetap tidak bisa. Terus ini apa, selangnya saya coba untuk tarik dulu biar agak keluar, biar saya gampang ya untuk ngambilnya ya. Karena saya kesel akhirnya terus saya lemeki kain, terus saya pukul, nah baru lepas guys. Dan ini ya tayang banget ini, bracketnya ini walah kotor dan tayang. Wah, ini penyebabnya ini, makanya kok suara ini nek di motornya dimundurin tuh bunyi nguk ngak nguk ngak nguk kayak gitu. Dipakai jalan nih ya remnya kurang enak gitu guys. Nah, ini akhirnya saya pakai air sabun dan bensin ya guys ya. Jadi air sabunnya itu nanti untuk kaliper, karena teman bengkel saya itu bilang kalau kaliper tuh jangan pakai bensin, nanti nggak baik gitu. Nanti sealnya melar guys. Jadi bensinnya ini untuk bersihin bracketnya aja. Nah, di sini saya sikat-sikat pakai sikat gigi aja ya guys ya, karena adanya cuman sikat gigi bekas. Di sini saya coba kosok-kosok, terus saya coba amplas juga bagian tonjolannya itu karena emang tayang banget guys. Di sini saya masih sikat-sikat ya, karena wah ini terakhir kali saya bersihin ini kapan lupa sampean. Semenjak saya pindah ke Kaltim itu kayaknya belum pernah guys saya bersihin ini, 3 bulan lebih. Oh, terakhir kali kapan ya? Kayaknya 2 bulan sebelum saya berangkat lah, berarti udah 5 bulan ini nggak dibersihin. Nah, ini terus saya ambil kampas ya, nggak usah yang kasar-kasar, yang penting bisa ya guys ya. Ini saya amplas dulu bagian yang karat-karatnya di bagian bracket-bracketnya. Nah, ini yang bagian depannya sudah agak bersih, terus ini yang bagian belakangnya. Nah, ini saya coba cek dulu dan saya sikat-sikat. Ini lumayan tebel ini guys karatnya guys, jadi membuat kaliper itu nggak bisa gerak kanan kiri ya, yang akhirnya membuat kalipernya itu fix. Nah, sedangkan kan ini modelnya kan bukan yang model fix ya untuk yang belakang. Alhasil ya seret guys kalau dipakai jalan itu. Ini saya masih coba untuk puter-puter, karena ini saya cuman punya amplas 400 ya guys ya, jadi agak lama ini prosesnya ini. Nah, ini udah mau selesai. Ini sengnya nggak saya lepas ya guys ya, karena dalamnya ternyata nggak kotor, cuman yang kotor seng-sengannya aja.
jadi nggak perlu saya lepas. Ini masih saya sikat-sikat bagian-bagian terdalamnya agar semua kotoran dan dosa-dosanya luntur ya guys. Masih melewati jalan Kalimantan tiap hari ki yo piye guys ya, ruwet guys. Nah ini kampasnya juga saya amplasi dikit-dikit ya guys ya, karena agak gosong guys ya, mungkin karena pas dipakai jalan itu dia nahan ya guys ya, remnya kegesek akhirnya. Ini saya ampas tipis saja karena gosongnya nggak banyak, nggak dalam, cuman sekedarnya aja. Nah ini udah selesai. Udah pakai bensin aja guys biar cepet ya guys ya, karena ini kalau kena bensin nggak apa-apa guys, setahu saya sih gitu ya. Nah, ini kan juga kampasnya masih tebel ini. Kalau dibilang sering kepake motornya ya tiap hari kepake nih guys, buat harian nih. Hujan panas kotor cuci lagi ya kayak gitu. Terus bagian belakang ya kurang terlalu diperhatikan lah, namanya motor harian. Nah ini as rodanya juga saya bersihkan aja pakai bensin, terus saya lap aja ini bagian asnya ini, udah penting bersih guys. Nah terus ini bagian apa namanya, tutup tutup apa ya, tutup aremnya nih guys, yang samping kanan kiri untuk asnya itu loh guys. Nah ini nih dibikinin teman saya nih guys, jadi bentuknya agak beda dari yang standar. Ini saya cuci pakai sabun aja. Nah ini karet kalipernya guys ya, karet kaliper yang depannya itu ini kotor banget guys. Boh ono gemuknya apa-apa, nanti ini saya pinggirin dulu karena saya mau nyuci kalipernya dulu ya, itu nanti saya bersihkan lagi. Nah ini saya coba untuk geser selangnya dulu, karena selangnya ini sebenarnya masih agak panjang guys, tapi eh, apa namanya, kalau nggak gini nanti kalau mau servis gini susah guys, nih selangnya ngepres gitu. Nah ini udah agak panjang, terus saya coba buat ngamplas baut kalipernya dulu guys, karena baut penahan kampasnya ini juga tayang-tayang guys, jadi nyangkut mengganggu pergerakan kampasnya, jadi mungkin kampasnya juga nggak balik, akhirnya ya agak-agak gosong ini sebelumnya. Nah ini setelah saya bersihkan sudah aman, saya cek dulu. Oke saya rasa sudah halus, bagian kepalanya juga masih bagus ya, jadi aman lah. Nah terus ini bagian kalipernya itu hitam banget guys ini guys, ini saya deketin dulu air sabunnya ya. Nah, terus saya cemplungin aja, karena nggak apa-apa, cuman air sabun ini guys. Sabunnya sabun sanglet ya nih guys. Nah ini saya sikat-sikat biasa aja, pakai sikat gigi aja guys, sikat gigi bekas. Saya kosok-kosok terus, nanti untuk piston kalipernya nanti saya amplas ya guys, karena pakai sikat doang ini nggak bersih guys, karena biar siapa tahu juga macetnya dari situ guys, karena saya juga nggak terlalu ngerti lah ini macetnya yang sebelah mana ya, pokoknya dia dipakai itu kurang lenyer gitu aja menurut saya itu. Nah ini masih proses untuk pembersihannya, karena ini posisinya susah ya guys ya, sudutnya ini karena ada spakbor belakang juga, jadi ya bisanya kayak gini guys. Nah ini kan apa namanya, saya rasa sudah cukup. Nah terus ini bagian sengnya ini akhirnya lepas guys, baru saya bersihkan ini seng-sengnya, soalnya tadi sengnya nyangkut, saya takut kebeler sengnya nih guys. Kebeler itu apa ya bahasa Indonesianya?
tergores lah, kayak kena pisau, soalnya pinggirannya ini tajam guys. Tadi ini udah lepas ya, ya udah baru saya bersihkan sendiri. Nah ini kan sudah bersih, saya cek juga masih bagus, aman. Nah terus ini saya lanjut lagi bersihkan kalipernya ya, bagian lubang-lubangnya ini terutama yang buat main kalipernya ini harus bersih dulu guys. Di posisi ini tuh saya tuh udah ngerasa kayak, wah ya kok motor cuma dipakai tapi kok nggak dirawat, itu nanti ya mencelakakan guys. Takutnya nanti nek amit-amit dipakai jalan itu ngerem terus kita nggak sadar, terus pas butuh ngerem malah remnya nggak pakem, nah itu malah celaka guys. Apalagi jalan Kalimantan ya, naik turun juga, apa namanya, jalan malam jarang bengkel lah, nek misal trouble di jalan bingung saya guys. Jadi buat teman-teman ya jangan lupa buat dicek kondisi remnya, sekop, as roda, ban, nah itu vital itu guys. Kalau misalnya kenapa-napa nanti kita sendiri tuh yang repot. Kalau cuman habis bensin ya ya repot sih, tapi kan setidaknya masih bisa didorong guys. Tapi kalau kalipernya ngancing itu didorong berat, tapi kalau pas dipakai nanti ngelos pas butuhnya ngerem, wah nyungsep guys. Nah ini saya amplas ya untuk piston kalipernya ini, amplasnya pelan-pelan aja guys, jangan kencang-kencang, slow aja sambil dinikmati ya. Bagian dalam, bagian sisi-sisinya itu dibersihkan. Harapannya ini ketika sudah dibersihkan gini ya nanti fungsinya normal kembali ya guys, kayak sebelumnya gitu. Soalnya ini ya ganggu guys kalau misalnya dipakai itu ngerem ya yang mandek guys, dipakai ngerem ya ngerem tapi kurang enak gitu karena ada bunyi-bunyinya gitu. Saya sebenarnya udah mau membersihkan ini tuh udah agak lama ya, tapi baru sempat ini iseng-iseng lah video lah, siapa tahu ada manfaatnya ya kan, mumpung libur-libur ya ngapain. Nah ini saya itu maaf ya kameranya ini kepala saya nutupi kamera ini karena emang posisinya ini kurang enak ini guys. Saya mau ngelepas kalipernya males bleedingnya lagi guys. Nah ini saya sikat-sikat aja ya, jadi nah cuman pakai air sabun aja nih guys, jangan pakai bensin ya. Kalau pakai bensin nanti takut sealnya yang di dalam itu rusak guys, seal debu kalipernya atau seal dalamnya malah bisa melar nanti guys. Jadi ini cukup di kosok-kosok, disikat-sikat aja. Nah, di sini saya ngerasa udah cukupan, terus ini saya ambil botol, saya isi air ya guys ya, karena apa namanya, saya jauh dari keran ini guys, posisinya di kontrakan ini, di parkiran bersama ini guys. Nah ini saya bersihkan lagi yang belum bersih. Cuman disikat-sikat aja guys, yang penting bersih guys. Terus ini untuk bagian luarnya ini ya karena agak kotor aja ya, jadi sekalian saya sikat-sikat gitu. Nah ini saya bersihkan lagi, saya bilas pakai air bersih. Nah ini udah selesai ya guys ya. Terus ini mau saya lapin dulu. Nah ini saya lap dulu ya guys ya. Ini saya lap. Ngelapnya ini ya kalau bisa kering ya guys, harusnya pakai kompresor biar apa namanya airnya tuh keluar semua, tapi karena saya nggak punya kompresor ya udah dilap-lap aja, sabar sambil dihayati. Yang bagian dua lamnya ini saya masukkan obeng dulu biar bisa masuk. Saya ampas ya dalamnya, takutnya kotor juga. Ini proses saya ngampas bagian lubang bracket itu ya yang di kaliper. Nah ini saya bilas pakai bensin aja dikit. Nah
Oke, sudah bersih, saya lihat sudah bersih, cukup. Nih saya ngelap tangan dulu guys karena kotor ya. Oke, ini saya cek-cek dulu lagi semuanya. Saya lap-lap lagi yang masih basah. Nah, di sini posisinya udah bersih guys. Di sini saya siap untuk proses perakitan. Nah, di sini saya pasang untuk seng penahan kampasnya dulu ya. Nah, ini posisinya ini saya lupa guys ini sebenarnya. Jadi kayak aduh ini harusnya masangnya gimana ya. Nah, ini saya coba pas-pasin itu saya agak lupa guys. Terus apa namanya, saya istirahat bentar, nah terus saya coba-coba lagi, nah ini pas ini. Nah terus untuk bracketnya ya, bracketnya ini sama kalipernya saya sebenarnya pakai punya CBR guys, tapi asnya saya besarkan aja biar kayak punya tiker. Ini saya kasih vaselin tipis aja, dikit aja, yang penting nggak kotor banget. Nah ini saya lupa guys, tadi kan mau saya bersihkan kok lupa. Ini kotor banget ini bagian seal karet yang bracket depan ini. Nah, akhirnya ya udah saya bersihkan lagi. Guys, emang agak kurang ini ya guys ya. Agak kurang rapi lah ya. Maaf namanya masih ini guys. Masih belajar ya. Isi ajaran ibaratnya. Mohon dimaklumi ya guys ya. Nah, ini saya kosok-kosok guys karena kotorannya ternyata numpuk banget ini di sini di bagian luarnya ini sama dalamnya ini. Oh, makanya kok seweret ya karena ternyata itu reget banget guys, nganti tayang. Pas tayang nggak bisa main kanan kiri, hasil ya macet. Nah ini udah mulai bersih ya guys. Nah ini saya coba pasang dulu ke bracketnya. Nah ini saya proses apa namanya untuk pasang ya guys ya. Jadi saya kasih vaselin, terus tipis aja, nggak usah banyak-banyak, yang penting kena. Karena kalau banyak-banyak nanti takutnya malah lengket. Terus dalamnya ini saya kasih kain loop dikit aja biar melicinkan aja. Soalnya katanya temen itu kalau pakai oli itu nanti malah melar guys anunya. Jadi pakainya minyak aja sama stempet ini. Kalau stempet katanya lengket, kalau pakai oli katanya melar lah. Yaudah ini saya pakai stempet tipis sama saya kasih keren loop aja. Nah ini posisi bracket sudah kepasang. Oke, sudah posisinya sudah pas. Nah ini saya masukkan kampasnya. Nah ini kampas sudah kepasang, terus saya baut dulu guys. Karena sebenarnya saya juga bingung ya, ini masangnya gimana gitu nanti. Soalnya nanti pas masang roda itu malah saya kesulitan guys, asli. Kayak nggak ngepas-ngepas gitu. Ini juga saya kasih vaselin dikit ya di bagian apa namanya tojosan kalipernya ini untuk penahan kampasnya ini, karena nanti biar sewaktu-waktu kalau mau buka lagi itu gampang guys. Soalnya saya beberapa kali lihat di YouTube itu orang mau buka ini tuh koperas karena gak dilumasi dulu sebelumnya pas masang. Nah ini udah selesai ya, udah selesai. Selanjutnya ini saya beresin dulu dikit-dikit ini, tapi sebelum itu saya kasih vaselin dulu untuk as rodanya biar nanti keluar masuknya gampang guys. Karena kalau nggak dikasih vaselin itu nanti kadang sok nyangkut gitu. Jadi ini saya kasih dulu, terus ini saya bersihkan dulu armnya ya karena
kelihatan kotor, jadi saya lap-lap tipis-tipis saja. Udah. Selanjutnya ini saya coba untuk masang ini apa namanya, karet penutupnya ya guys ya, karet penutup kucusannya. Nah ini saya pinggirkan dulu karena mau masang ban. Ini saya taruh di dudukan armnya, kalipernya. Nah sudah. Ini saya pinggir-pinggirin dulu ya guys, yang nggak terlalu penting-penting biar nanti masangnya gampang. Karena jujur aja guys, saya kalau untuk bongkar motor saya yang ini tuh, yang ban belakang itu agak susah guys, karena knob gearnya itu bukan ori ya, jadi apa, bosing untuk yang sebelah kiri bagian rantai itu nggak bisa nempel guys, nggak kayak kalau pakai knob gear ori kan dia ada sealnya jadi bisa nempel. Nah pas nempel itu enak untuk masangnya. Nah di motor saya yang ini tuh enggak, jadinya ya sabar guys. Nah ini saya proses pemasangan ya, ini prosesnya agak lama ini karena ya saya belajar guys, ini guys iseng-iseng ini. Saya coba taruh ya kan, terus walah, ini saya mau coba pasangi, kayak ini kok nggak ngepas-ngepas, ini saya geser, saya gimanain, saya intip, saya pas-pasin, ini kok nggak mau masuk, ini kenapa ini gitu. Ini saya kasih lebar lagi jaraknya ya, pakai obeng min, tetap nggak masuk guys. Saya sampai bingung ini masangnya lagi gimana ya ini. Perasaan bengkel saya itu kalau masang itu kayak gini tuh, sacet-sacet tiba-tiba selesai guys. Wah ini saya ini udah kebingungan guys. Ya monggo dilihat aja guys. Ini nanti videonya sempat kepotong ya guys, karena apa namanya, memorinya habis guys. Memori HP-nya habis, jadi berhenti ngerekam di posisi belum kepasang nanti ini bannya. Ini saya masih berusaha ya, karena ini kok nggak ngepas-ngepas gitu. Saya juga masih bertanya-tanya ini yang nyangkut apa sih, kok kampasnya ini nggak bisa masuk gitu loh guys. Nah di sini saya masih berusaha ya untuk terus masang ini rantainya, saya masukin dulu ke gearnya. Saya ngelap tangan dulu karena kena gemuk rantai ya guys ya. Nah ini saya coba pasang lagi. Ini saya ganjel pakai kaki saya guys. Ini masih nggak bisa guys. Nggak tahu ini yang marahnya nyangkut ya apa. Padahal jaraknya udah aman terus, tapi kok mesti nggak masuk. Nah di titik ini tuh saya udah mulai kesel ya guys ya, karena ini gimana ini cara masuknya ini. Bingung saya masih coba-coba terus berhenti dulu ya buat mikir ya guys ya. Maklum guys, masih pemula ini, wis modal nekat aja pokoknya. Kalau berhasil syukur, kalau nggak bisa ya nanti dibawa ke bengkel guys. Ini saya masih bingung ya, ini kampasnya ini kok nyangkut ini kenapa gitu, kok mesti ngeganjel. Padahal jaraknya ya cukup buat masuk kalipernya. Ini saya benggangin lagi ya, saya benggangin lagi. Padahal ya keluar masuknya gampang guys pistonnya ini, tapi nggak tahu ya ini kenapa kok susah men gitu kepasangnya. Nah, oke di sini saya kehilangan rekamannya guys, karena akhirnya ini kepasang guys. Saya pakai kayu akhirnya buat ngeganjel. Nah ini, nah ini udah normal guys, udah normal, udah direm, udah enak ini ya. Ini udah lenyer ini, aman pol ini, udah nyetel rantainya yo gampang soalnya langsung ketemu. Soalnya kemarin itu mau nyetel rantai itu malah susah banget guys. Nah di sini saya sudah proses beres-beres ya guys ya, saya rapi-rapi.
Nah, jadi ya segitu aja guys. Ini first time saya bongkar-bongkar sendiri ya, dan ini untuk proses nurunin motornya ya. Buat yang penasaran ini gimana nanti nuruninnya, masangnya kayak tadi ya, nuruninnya sama guys. Penting di standar satunya diturunin, terus dimiring ke, udah miring terus ininya diambil, udah kasih agak jauh dikit guys biar nggak kena postet. Nah, udah selesai guys, selesai, mantap. Nah, jadi cukup segitu aja ya guys untuk kali ini. Mungkin ada saran dan masukan, silahkan untuk saya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.